Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwalia Zahra dengan NIM 43040250141. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai psikologi Islam yang dimulai dari sejarah, konsep manusia, sampai bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Saya membuat video ini guna memenuhi tugas psikologi Islam yang diampu oleh Bapak Agus Hermawan MA. Selanjutnya kita akan langsung ke materi pertama. Nah, langsung saja kita ke materi pertama. Yang pertama itu ada sejarah psikologi Islam. Di psikologi Islam ini, kita akan mempelajari mengenai jiwa manusia yang terdiri dari perilaku dan juga mental manusia yang dihubungkan dengan aspek spiritual. Dan kita juga belajar bagaimana fitrah manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, psikologi Islam ini tuh sudah ada sejak awal Islam dan sebelum adanya tokoh-tokoh barat. Lalu para ulama itu sudah membahas tentang jiwa manusia seperti nafas, akal, hati, dan juga roh yang bersumber dari Al-Quran. Dan dalam perkembangannya ada dua pendekatan utama. Yang pertama ada pendekatan wahyu, di mana pendekatan wahyu ini dalam tasawuf dijelaskan tentang manajemen hati dan juga tazkiyatun nafas yang dikembangkan oleh Imam Al-Ghazali. Yang kedua ada pendekatan rasional atau filosofi, yaitu seperti yang dilakukan oleh Ibnu Rushd. Dan selain itu tuh ada juga tokoh penting lainnya seperti Ibnu Sina yang ini tuh membahas tentang hubungan antara tubuh dan juga jiwa-jiwa manusia. Dan juga ada Al-Farabi, lalu ada juga Ibnu Miskawayh. Nah, mereka ini tuh memilih peran besar dalam mengembangkan ilmu tentang jiwa. Pemikiran mereka tidak hanya berdasarkan akal atau logika saja, tetapi juga dipadukan dengan ajaran wahyu, sehingga menghasilkan pemahaman yang seimbang antara ilmu dan juga ilmu-ilmu spiritual atau nilai-nilai spiritual. Nah, sekarang kan sudah memasuki di zaman modern atau modern ini. Nah, dengan adanya zaman modern ini tuh psikologi barat tuh berkembang pesat, tetapi psikologi barat ini tuh cenderung mengabaikan aspek spiritual atau meninggalkannya. Oleh karena itu, psikologi Islam ini hadir untuk melengkapi dengan memasuki nilai-nilai keimanan. Nah, dari penjelasan tadi, kita dapat simpulkan bahwa kita bisa mengerti bahwa psikologi Islam itu melihat manusia secara menyeluruh, bukan hanya dari fisik atau pikiran saja, tapi juga dari sisi spiritualnya. Dan inilah yang menjadikan kelebihan psikologi Islam dibandingkan psikologi modern, yang biasanya lebih fokus pada hal-hal yang bisa diukur secara ilmiah saja. Contohnya nih, pada saat ada seseorang yang merasa gelisah. Nah, psikologi barat kan hanya bisa meneliti atau melihatnya saja dari tingkat kesetresannya atau karena hormon saja. Tetapi kalau psikologi Islam itu sangat berbeda. Dari psikologi Islam kita melihat apakah hati seseorang itu tuh dekat dengan Allah atau jauh dari Allah, seperti itu. Selanjutnya kita akan lanjut ke materi kedua, yaitu epistemologi dalam psikologi Islam. Dalam psikologi Islam modern, pengetahuan hanya berdasarkan metode ilmiah. Namun, pendekatan ini tuh terbatas karena tidak dijangkau di dimensi rohani. Tetapi psikologi Islam ini tuh menggunakan 3 sumber utama. Yang pertama nih, ada wahyu. Wahyu ini tuh sebagai sumber kebenaran tertinggi dan sebagai sumber kebenaran mutlak. Contohnya pada Al-Quran dan hadis. Dan yang kedua ada akal. Akal ini tuh digunakan untuk kita menganalisis, kita meneliti, kita observasi, dan kita berpikir logis. Dan akal ini tuh menggunakan akal kita dan juga logika. Yang ketiga tuh ada intuisi. Nah, intuisi ini tuh kepekaan batin atau pengalaman spiritual, atau disebut juga dengan kejernihan hati dan pengalaman spiritual. Contohnya,
pada saat kita memilih sesuatu barang ataupun segala sesuatu lah. Nah, wahyu itu tuh akan berperan, yaitu kita akan melihat sesuatu itu tuh halal atau haram, dan akal juga akan berperan. Kita juga akan menggunakan akal kita untuk mempertimbangkan apakah sesuatu itu bermanfaat atau tidak. Dan yang ketiga, intuisi. Intuisi ini juga berperan, itu sebagai perasaan hati. Apakah perasaan hati kita tuh mantap untuk mengambil sesuatu itu atau tidak. Nah, ketiganya kan saling berhubungan atau saling melengkapi. Wahyu itu kan sebagai arah, terus akal memberi cara, dan intuisi sebagai memberi kedalaman. Sehingga manusia ini tuh dapat dipahami secara utuh, dan tidak hanya fisik tetapi juga spiritual. Seperti itu. Kita lanjut saja, materi yang ketiga ada konsep manusia dalam Islam. Dalam Islam, manusia adalah makhluk istimewa yang diciptakan sebagai makhluk atau sebagai khalifah di bumi. Dalam Al-Quran itu, manusia disebut sebagai yang pertama ada al-insan, yaitu makhluk berakal atau makhluk berbudaya. Yang kedua ada al-bashar, yaitu makhluk fisik atau makhluk yang dapat dilihat dari sisi biologisnya. Dan yang ketiga ada al-nas, yaitu makhluk sosial atau sebagai hamba Allah. Dan pada diri manusia ini tuh kita dilihat ada 4 konsep penting. Yang pertama itu ada nafas atau jiwa yang dibagi menjadi 3 nafas ini. Yang pertama ada nafas amarah, yaitu cenderung pada perilaku buruk. Contohnya nih, pada saat besok kita akan ujian, tapi itu kita malah bermalas-malasan seperti rebahan, terus kita main HP, seperti itu. Itu kan contoh perilaku buruk. Nah, yang kedua ada nafas lawamah, yaitu nafas cenderung pada penyesalan atau perilaku menyesal. Contohnya nih, kita tuh melakukan kesalahan atau keteledoran karena diri kita sendiri, dan akhirnya kita kan bakal menyesal. Terus yang ketiga tuh ada nafas mutmainah atau nafas ketenangan. Contohnya, pada saat kita kehilangan barang yang sangat berharga bagi kita, tetapi kita tuh menerimanya dengan lapang dada, kita mengikhlaskan, kita tenang gitu, maka itu tuh disebut sebagai contoh nafas mutmainah. Lalu yang kedua tuh ada qalb atau hati, dimana hati ini tuh sebagai pusat kesadaran spiritual dan penentuan perilaku. Contohnya, orang yang memiliki hati bersih, maka dia akan mudah berbuat baik. Sebaliknya, jika dia memiliki hati yang buruk, suka seuzon pada orang, maka mereka tuh cenderung akan berperilaku buruk juga. Lalu yang ketiga ada akal, yaitu akal ini tuh sebagai alat berpikir yang harus sejalan dengan wahyu. Contohnya, kita tuh harus berpikir dulu sebelum kita melakukan sesuatu agar sesuatu itu tidak salah. Seperti itu. Yang keempat itu ada ruh, yaitu tuh ruh tuh sebagai sumber kehidupan yang bersifat ilahi, di mana ruh ini tuh sebagai unsur yang membuat manusia hidup dan berbeda dari makhluk lain. Dan inilah yang membedakan psikologi Islam dari psikologi Barat, karena psikologi Islam tuh selalu memasukkan aspek spiritual seperti itu. Dan ada contohnya, misal kalau ada seseorang yang hanya fokus bekerja tanpa dia berfokus pada ibadahnya, maka hidupnya itu tuh bisa terasa kosong. Karena apa? Karena aspek rohaninya itu tidak terpenuhi. Dan menurutku semua aspek yang ada yang udah aku bacakan tadi tuh harus seimbang agar manusia itu tuh mencapai kebahagiaannya di dunia dan di akhirat. Seperti itu. Selanjutnya kita lanjut materi keempat, yaitu ada struktur kepribadian dalam Islam. Nah, dalam Islam kepribadian itu tuh terdiri dari 3, yaitu ada qalb, yaitu hati, akal, yaitu akal, dan nafas, yaitu jiwa. Dimana qalb itu tuh sebagai pusat kendali, dan akal itu sebagai pusat berpikir kita secara rasional, untuk kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, dan mana yang salah.
Dan juga yang ketiga itu ada nafas atau jiwa, itu sebagai dorongan emosi kita atau nafsu kita. Lalu nafas ini kan tadi udah dijelaskan bahwa nafas ini tuh memiliki 3 itu ya, dibagi menjadi 3, yaitu amarah, lawamah, dan mutmainah. Dan proses 3 tadi itu tuh disebut sebagai proses tazkiyatun nafas atau penyucian jiwa melalui ibadah dan pengendalian diri. Contohnya, misal seseorang yang dahulunya tuh suka marah-marah, dia sangat pemarah, tetapi dia mulai belajar sabar, terus belajar ikhlas, terus dia rajin ibadah, dan itu tuh bisa disebut sebagai proses penyucian jiwa. Dan tugas kita ini kan di dunia ini mendidik nafsu kita agar tetap tenang, dan juga kita tuh bisa menerima ridho akan ketetapan Allah. Dan jika dibandingkan dengan teori Sigmund Freud, psikologi Islam itu lebih lengkap karena memasukkan aspek ketuhanan seperti itu. Lanjut, kita akan materi kelima, yaitu ada motivasi dan fitrah. Dalam Islam, manusia itu memiliki fitrah, yaitu potensi dasar untuk mengenal Allah dan mencintai kebaikannya. Namun, fitrah ini tuh bisa tertutup oleh duniawi, karena itu Islam itu memberikan pedoman melalui maqasid syariah, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan yang terakhir tuh kita harus menjaga harta. Jika kelima itu tuh terjaga dalam keseimbangan atau terjaga dengan seimbang, maka kesehatan mental seseorang itu tuh akan stabil, karena seseorang itu tuh memiliki tujuan hidup yang jelas dan bermakna. Contohnya nih, saat melihat orang kesusahan, kita tuh ingin membantu. Nah, dari situlah fitrah kita tuh tergerak. Lalu ada motivasi hidup. Motivasi dalam hidup di Islam tidak hanya berpotensi pada dunia, tetapi juga pada tujuan akhir, yaitu mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan fitrah dan maqasid syariah ini tuh memiliki hubungan yang sangat erat. Fitrah merupakan potensi dasar manusia untuk berbuat baik, sedangkan maqasid syariah itu berfungsi sebagai pedoman agar potensi tersebut berjalan sesuai dengan ajaran Islam. Dan dengan demikian, memahami keduanya, manusia akan memiliki motivasi hidup yang seimbang antara dunia dan akhirat. Dan dalam kehidupan tidak hanya berpotensi pada materi, tetapi juga pada nilai spiritual dan kemaslahatan, seperti itu. Selanjutnya kita akan lanjut ke materi ke-6, yaitu mengenai pertumbuhan dan perkembangan dalam Islam. Nah, dalam Islam itu pertumbuhan dapat diartikan sebagai perubahan fisik, sedangkan perkembangan itu bisa diartikan sebagai perubahan mental dan spiritual atau kualitatif. Contohnya nih, anak kecil yang sudah bisa mulai mengontrol emosinya, itu tuh termasuk perkembangan, bukan pertumbuhan. Nah, fase perkembangan ini tuh dibagi menjadi 2, yaitu ada fase pranatal dan juga fase pasca natal. Yang pertama kan fase pranatal, yaitu dimana fase ini tuh dimulai sejak terjadinya pembuahan hingga kelahiran. Dan dalam Islam, proses penciptaan manusia dijelaskan melalui beberapa tahap. Yang pertama itu ada nutfah, itu sebagai zigot. Yang kedua ada alaqah, yaitu segumpal darah. Lalu ada mudghah, yaitu segumpal daging, dan pembentukan tulang dan daging, dan peniupan ruh. Yang kedua ada pasca natal, yaitu pasca natal itu terjadi pada periode dimulai dari sejak bayi dilahirkan hingga ia tumbuh dewasa, dan bahkan berlangsung sepanjang hidup seseorang. Lalu dalam perspektif Islam terdapat 3 faktor utama yang dapat mengaruhi perkembangan manusia. Yang pertama itu ada faktor keturunan, dan yang kedua ada faktor lingkungan, dan yang ketiga ada faktor ketentuan Allah. Lalu materi yang terakhir itu ada kecerdasan, belajar, dan mimpi. Yang pertama ada belajar. Belajar itu dalam Islam termasuk ibadah.
Yang kedua kan ada kecerdasan, dan kecerdasan itu tuh dalam Islam tidak hanya dipandang sebagai kecerdasan intelektual, tetapi kecerdasan emosional dan spiritual. Lalu ada mimpi. Mimpi itu tuh di dalam Islam tidak hanya sebagai bunga mimpi, tetapi mimpi itu tuh dibagi menjadi 3. Ada mimpi dari Allah, yaitu tuh petunjuk, mungkin petunjuk dari Allah, petunjuk yang baik. Yang kedua dari setan atau yang sangat menakutkan, dan yang ketiga itu ada dari pikiran kita sendiri. Contohnya tuh seperti yang kita selalu pikirin sehari-hari itu bisa menjadi mimpi kita. Dan dalam perspektif psikologi Islam, mimpi itu tuh mempunyai kaitan dengan kondisi jiwa dan spiritual seseorang. Kalau seseorang itu hatinya tenang dan imannya baik, biasanya tuh mimpinya yang dialami juga lebih positif. Jadi kita simpulkan dari ketiga tadi tuh, jadi kecerdasan, terus proses belajar, dan mimpi itu tuh saling berhubungan. Kalau seseorang yang belajar dengan niat yang baik dan menjaga spiritualnya, maka tidak hanya ilmunya yang berkembang, tetapi juga kondisi batinnya yang berkembang dan jadi lebih tenang dan terarah. Seperti itu. Nah, dari yang saya katakan tadi dapat disimpulkan bahwa dari psikologi Islam ini tuh kita bisa melihat bahwa manusia itu tuh bisa dilihat secara menyeluruh seperti fisik, mental, sosial, dan juga spiritual. Dengan memahami hal ini, kita diharapkan mampu mengenali diri sendiri, menjaga keseimbangan diri sendiri, menjaga keseimbangan hidup kita sendiri, dan juga kita mampu meningkatkan kualitas iman dan akhlak kita. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.